Jadi sebenarnya kata-kata moderasi itu dari kata moderat. Moderat itu muncul sebagai antitesis dari radikal. Radikal itu pertama kali muncul di blow up itu adalah pada saat ada serangan 11 September 2001 yang menyerang WTC itu, bom itu. Dari situ kemudian langsung muncul itu adalah tindakan terorisme. Itu tindakan radikal. Si Bush itu menyeru dunia, membagi dunia bahkan dengan seruannya, kamu ikut memerangi terorisme dalam war on terrorism, atau kalau kamu tidak ikut, berarti kamu terorisnya. Saat itu dikenal ada teroris dan terorisme. Nah, terorisme ini kemudian ditarik ke belakang. Terorisme itu lahir karena ada sebuah radikalisme. Dan yang tertuduh pada saat itu adalah Islam. Karena pada waktu itu kan langsung pelakunya adalah seorang muslim dengan ciri-ciri begini-begini, yaitu untuk membuat sebuah profil radikal, Islam radikal. Meskipun pada perjalanannya narasi perang terhadap terorisme ini semakin luntur, semakin lemah, karena sejak awal basisnya kalau dijadikan seruan itu adalah peristiwa pengeboman ini, itu sudah terbukti lemahnya, karena faktanya ada banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu justru fabricated terrorism. Itu justru sebuah aksi teror yang didesain itu oleh rezim setempat gitu ya, mengorbankan rakyatnya tapi untuk menghasilkan satu isu yang disepakati menjadi agenda bersama seluruh dunia, yang itu membuka peluang dia akhirnya menyerang Irak, mengambil minyak, menyerang Afghanistan, menyerang dunia-dunia Islam yang itu memang sedang mau dikeruk untuk dijajah. Nah, kemudian di situ juga muncul stigmatisasi terhadap Islam politik. Dalam hal ini adalah negara Islam. Dalam hal ini juga disebut mulai muncul itu khilafah. Bahkan pada saat itu setelah 2001 itu kan kemudian masif itu semua tokoh dunia, presiden-presiden seluruh dunia itu bicara tentang Islam, bicara tentang terorisme Islam, radikalisme Islam, dan selalu mengkaitkannya dengan khilafah. Contohnya adalah misalkan saya ambil di sini 2005 itu ada Tony Blair bicara di hadapan Kongres Partai Buruh, dia sebut Islam itu ideologi iblis, ideologi setan. Ciri-cirinya atau kriterianya ingin mengeliminasi Israel. Jadi kalau kemudian melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel, berarti itu bagian dari radikal. Berarti itu adalah ideologi iblis, begitu kan? Yang mengenyahkan dominasi barat dari dunia Islam. Ketika ada cita-cita, ada aksi, ada gerakan dari umat Islam yang kemudian menyadari ada penjajahan, ada dominasi dari barat yang kemudian mau mereka akhiri hegemoninya. Misalkan kalau misalnya di Indonesia kita melihat Freeport itu merugikan kita, itu emas kita bertonton dibawa keluar, pencurian emas besar-besaran secara legal. Kita mulai menyadari itu harusnya dihentikan kontrak karya itu. Maka itu akan terkategori sebagai radikal. Lalu ciri yang lain dia mengatakan menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum dan disebut di bawah satu kekhilafan untuk seluruh dunia, ada global state. Jadi disebut di situ syariat Islam mau dijadikan aturan untuk mengatur hidup. Ya. Jadi kalau ada seruan-seruan untuk terikat pada syariat, maka dikatakan sebagai radikal. Padahal tadi sudah kita bahas, itu justru yang akan menguatkan karakter baik anak-anak kita, generasi kita. Lalu bahkan dengan terang-terangan dia mengatakan bertentangan dengan nilai-nilai liberal Barat. Misalkan Barat itu dengan atas nama HAM sudah mengatakan bahwa LGBT termasuk hak asasi manusia, bahwa aborsi termasuk hak asasi manusia, bahwa hidup bersama itu ketika tidak ada yang keberatan, bahkan zina, kalau dalam terminologi Islam itu zina, kalau ini dilakukan suka sama suka atas dasar konsen, maka itu sebenarnya ada sesuatu yang boleh-boleh saja. Maka kalau ada di antara umat ini yang kemudian menolak itu, maka berarti itu radikal. Nah, jadi di sini kita melihat kemudian dari peristiwa 911 dan rangkaiannya ini dilanjutkan dengan di-launchingnya rekomendasi yang dibuat oleh RAND Corporation. Ini RAND Corporation ini semacam lembaga think tank yang bertugas untuk memberi nasihat kepada Presiden Amerika Serikat tentang rekomendasi apa kebijakan harusnya dia ambil di dunia internasional, politik luar negerinya. Termasuk di sini adalah ketika menghadapi kondisi umat Islam yang dalam bacaan mereka itu sedang menggeliat untuk memunculkan kekuatan politisnya. Kekuatan politisnya itu apa? Mengembalikan pengaturan syariat Islam dalam kehidupan, dan itu diwujudkan dalam negara yang menerapkannya. Lah, kenapa kok itu dianggap sebagai ancaman? Karena kalau mereka menerapkan aturan Islam, contoh misalnya dalam ekonominya, berarti nggak boleh ribawi. Padahal
sistem ekonomi kapitalisme hari ini yang memungkinkan mereka menjajah kita itu berbasis riba. Kalau kemudian umat Islam pakai aturan Islam, maka nanti kepemilikan umum seperti tambang, seperti gunung, pulau gitu ya, BBM, energi, minyak, yang itu milik umum itu tidak boleh diserahkan kepada baik kelompok maupun perorangan atau swasta, tapi dia wajib dikelola oleh negara, dikembalikan lagi kepada umat. Itu kalau pakai aturan Islam. Padahal hari ini establishnya itu justru lahan untuk mereka jajah gitu kan. Jadi dia kemudian membuat sebuah rekomendasi. Rekomendasi adalah kita bagi umat Islam itu dalam beberapa kelompok. Kita labeli mereka. Ada yang tradisionalis, ada yang modernis, ada yang radikal, ada yang moderat. Nah, itu muncul di situ. Lalu dikasihlah rekomendasi bagaimana kemudian kita harus membangun jaringan Islam moderat. Itu strategi yang diambil untuk memenangkan perang dengan Islam. Katanya begitu. Intinya adalah dia mengajak umat untuk meninggalkan ekstremisme, menyerukan moderasi, dan dia akan pakai beberapa pihak ini, ulama, ilmuwan, penulis, pemberi ceramah untuk menyampaikan ini, menyerukan moderasi. Nah, dari sini kan kemudian menjadi terkoneksi. Oh, itulah mengapa kemudian kok muncul ke sini gitu ya. Moderasi itu kok sampai ke sini. Dan 5 proyek moderasi di dalam buku tersebut, di dalam rekomendasinya itu, yang pertama sekularisme. Lihat sekularisme, padahal tadi justru kalau kemudian kita menolak meninggalkan syariah dalam kehidupan, pengaturan kehidupan, itu dikatakan radikal kan? Ini justru sekuler, justru memang cocok. Kita disuruh memisahkan agama dan politik, karena yang sedang mereka kejar adalah Islam politik, Islam yang diterapkan dalam kehidupan. Kalau hanya untuk sholawatan, untuk sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian bicara tentang bagaimana pergaulan, bagaimana ngatur politik, bagaimana ngatur ekonomi, bagaimana memilih pemimpin, nah itu harus sekuler. Lalu yang kedua, relativisme. Direlatifkan semua, nggak boleh ada klaim kebenaran. Semua itu sama, gitu ya. Cocok lagi hari ini. Ternyata itu juga dibawa di dalam program moderasi beragama kita. Lalu yang ketiga, konstekstualisme, substansialisme. Kalau kemudian ada seruan untuk menerapkan syariah, ini di dalam hubungan di dalam pengaturan keluarga itu berlaku ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum perempuan. Lalu diajak untuk itu kan konteksnya aturan itu, syariah itu, dalil itu turun ketika yang bekerja itu cuma laki-laki. Belum perempuan, belum banyak yang bekerja. Lagi pula ar-rijal itu, rijlun, kaki itu artinya apa sih? Sesuatu yang bisa membuat orang itu berlari ke sana kemari, lebih punya kemampuan, ya, yang punya power untuk bisa ke sana kemari. Dan itu diwakili oleh mereka yang punya kekuatan lebih, misalkan uangnya lebih, pendapatannya lebih. Maka seharusnya ada rekontekstualisasi fikih dengan dicocokkan dengan zaman sekarang. Hari ini banyak perempuan yang sudah bekerja, bahkan gajinya lebih besar. Sebenarnya dia lebih berhak untuk jadi kepala keluarga. Nah, itu namanya kontekstualisasi. Nanti ada tadi itu ya, rekontekstualisasi fikih. Termasuk westernisme. Ini selalu kemudian justru ketika Islam itu diburu-burukan, lalu yang dikatakan baik itu justru yang apa yang dibawa oleh Barat. Cara berpakaian yang dianggap modern itu bukan yang menutup aurat, kayak primitif itu. Aturan rajam, aturan yang itu mengharuskan mereka juga dihukum di hadapan publik dalam Islam dicitrakan sebagai aturan barbar dan seterusnya. Pola asuh, kalau pakai mengatakan kepala keluarga itu bapak, ibu itu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya, itu nggak cocok. Yang modern itu sama-sama nyari uang, sama-sama didik anak, sama-sama resik sama-sama, semuanya sama-sama. Ketika kemudian sama-sama sibuk, ya sama-sama yang nggak ada yang ngurus anak, nggak ada ngurus rumah, nggak ada sama-sama gitu. Lalu yang berikutnya adalah gender, kesetaraan gender ini juga menjadi agenda. Dan inilah kemudian yang dibawa oleh program moderasi beragama itu. Jadi justru dia dari narasi yang banyak itu kita temukan dia itu sekularisasi, berarti kan justru melemahkan akidah. Itu nomor satu tadi kan. Kemudian juga merusak keterikatan antara akidah dengan syariah, itu juga pelemahan. Lalu yang ketiga, dia dijauhkan dari syariah, bahkan dari sumber-sumbernya, bahkan dari keinginan untuk mendekat pada simbol-simbolnya saja tidak boleh. Dilemahkan dia. Umat ini dipisah, diadu domba, dilepaskan dari kekuatan negara yang akan melindunginya, sehingga dia masih bisa dijajah. Jadi inilah sebenarnya yang
sedang dimaksudkan oleh program moderasi beragama.